Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok dan menarik kesimpulan. Apa itu ide pokok? Apa itu kesimpulan? Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Simak terus videonya ya. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian. Pengertian dari ide pokok adalah gagasan utama atau bisa disebut juga dengan masalah utama dalam sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu apa sih yang dibahas dalam sebuah paragraf? Ide pokok itu sebuah masalah yang dibahas dalam paragraf. Nah, yang kedua, kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa pemikiran dengan aturan yang berlaku. Jadi, dalam sebuah bacaan itu ada kalimat utama, ada ide pokok, dan juga ada kesimpulan. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok dan kesimpulan? Cara menentukannya akan kita bahas dalam video ini. Simak terus. Oke, menentukan ide pokok dan kesimpulan. Bacalah teks berikut. Kita baca dulu ya. Ini adalah nyamuk penyebab demam berdarah. Nyamuk ini biasa menggigit manusia di pagi hari dan sore hari. Namanya nyamuk Aedes aegypti. Hewan ini sering bertelur di genangan air bersih. Nyamuk dengan ciri warna belang ini harus kita hindari karena gigitannya yang bisa menularkan demam berdarah. Cara menentukan ide pokok yang pertama adalah kalian harus menentukan dulu kalimat utama dalam bacaan. Masih ingatkah kalimat utama itu berada di mana? Ya, kalimat utama itu berada di awal kalimat atau berada di akhir kalimat. Kalimat utama tidak mungkin ada di tengah, ya. Kalimat utama tidak mungkin ada di tengah. Oke, kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya antara yang ini sampai berdarah atau nyamuk sampai berdarah. Yang mana kira-kira kalimat utama? Ya, kalimat utamanya ini berada di awal. Ini kalimat utama. Beri magarisi ya. Ini adalah kalimat utama. Kalau sudah menentukan kalimat utama, kita bisa menentukan ide pokok. Bagaimana caranya? Menentukan ide pokok kita ambil dari kalimat utama. Kalimat utamanya kan mengatakan ini adalah nyamuk penyebab demam berdarah. Kita ringkas. Oh, kita ringkas bisa jadi seperti ini. Nyamuk penyebab penyakit demam berdarah. Jadi ide pokoknya Bu Rima tulis di sini ya, karena nanti di bawahnya akan ditulis kesimpulan. Ide pokok kan kalimat utamanya ini sampai berdarah. Bisa kita ringkas, berarti nyamuk penyebab penyakit demam berdarah. Oke, kita sudah menentukan ide pokok. Selanjutnya kita akan menentukan kesimpulannya. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari suatu bacaan. Rangkuman apa sih yang mereka bahas dalam bacaan, kemudian apa kesimpulannya. Kalau kesimpulannya
itu bisa jadi nyamuk penyebab demam berdarah adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu dapat menyebabkan demam berdarah. Bisa kita tulis di sini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah penyakit demam berdarah ini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu rangkuman dari sebuah bacaan yang kita juga bisa tentukan dari ide pokoknya. Ide pokoknya kan mengatakan nyamuk penyebab penyakit demam berdarah. Tinggal kita ringkas saja atau kembangkan sedikit dari ide pokok, yaitu kesimpulannya penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Karena kalau hanya nyamuk biasa tidak dapat menyebabkan demam berdarah. Yang dapat menyebabkan demam berdarah adalah nyamuk Aedes aegypti. Contoh yang kedua. Silahkan kalian baca terlebih dahulu ya. Oke, kira-kira mana kalimat utamanya? Kita cari ide pokok dulu, kita cari tahu dulu kalimat utamanya. Di awal atau di akhir? Berarti kemungkinan kalau tidak seorang petani sampai jagung, berarti buah jagung sampai bunga. Menurut kalian yang mana? Ya, benar. Kalimat utamanya ada di bagian awal. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Karena nanti setelah itu dijelaskan setelah 3-4 hari, maka dijelaskan paragraf penjelas selanjutnya. Kita garis bawahi dulu kalimat utamanya. Oke. Dari kalimat utama kita ringkas lagi hingga menjadi ide pokok. Berarti kita ambil saja di sini jagung memulai pembiakan tamannya dengan menanam biji jagung. Atau bisa pembiakan tanaman jagung dimulai dengan menanam biji jagung. Pembiakan jagung dimulai dengan menanam biji jagung. Nah, sudah kita tentukan dari ide pokok, kemudian kita kesimpulan. Kesimpulan itu bisa diambil dari ide pokok. Ide pokoknya kan pembiakan jagung dimulai dengan menanam biji jagung. Berarti berkembang biak dengan biji. Nah, ini adalah materi pada pertemuan kita. Banyak kurang dan salahnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.